Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ustazah harap anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Silahkan dipersiapkan perlengkapannya untuk menyimak video pembelajaran ini. Namun, sebelum kita menyimak video pembelajaran ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita belajar tentang macam-macam gaya. Namun sebelum kita belajar tentang macam-macam gaya, kita belajar dulu gaya dalam Al-Quran. Gaya gravitasi atau sering disebut gaya tarik bumi dikenalkan oleh ilmuwan Isaac Newton pada tahun 1687 Masehi. Newton berpikir tentang bagaimana apel yang jatuh dari pohon arahnya ke arah bumi. Dia berpikir mengapa benda itu jatuh selalu ke arah pusat bumi. Pada Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 59, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Al-Quran ini diturunkan pada 632 Masehi, jauh sebelum teori gravitasi dari Newton. Di sini Allah mengabarkan bahwa dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun. Jatuhnya sebutir biji jatuh ke dalam kegelapan bumi, artinya jatuh ke dalam pusat bumi. Ada gaya tarik bumi yang dijelaskan oleh Allah melalui Quran Surat Al-An'am ayat 59. Macam-macam gaya. Gaya yang akan kita pelajari yaitu ada 5. Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek ini akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita pelajari manfaat gaya. Manfaat gaya gesek. Kita lihat gambar sepatu sepak bola. Alas sepatu yang kita gunakan dibuat beralur supaya menghasilkan gaya gesek yang lebih besar sehingga kita tidak mudah terjatuh atau tergelincir. Pada gambar yang kedua adalah pada rem. Gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Kita lihat juga gambar yang ketiga yaitu ada ban yang ada alurnya. Permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Selain ada manfaat gaya gesek ini juga menimbulkan kerugian. Yang pertama, menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal itu disebut benda mengalami aus. Contohnya ban sepeda yang permukaannya semakin halus. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar kecil pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi.
Adapun manfaat gaya gravitasi yang sering kita jumpai adalah yang pertama, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Yang kedua, air laut menjadi tidak tumpah karena akan ditarik ke dasar bumi. Yang ketiga, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Wah, bagaimana ya kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi bumi? Pasti kita akan melayang-layang ya. Yang keempat, gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan, sehingga benda-benda yang ada di langit seperti matahari, bintang, bulan tidak jatuh ke bumi. Contoh gaya gravitasi pada gambar yaitu ketika ada penerjun payung. Jadi arah gerak orang yang terjun payung ke arah bawah, ke arah bumi. Juga pada peristiwa jatuhnya apel dari pohon, arahnya menuju ke pusat bumi. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Bagian kutub magnet memiliki kekuatan magnet paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet paling lemah. Manfaat gaya magnet diantaranya yang pertama adalah kompas. Jarum kompas karena terdapat gaya magnet, maka dia selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua, penerapan gaya magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta maglev, kereta magnetic levitation. Kereta ini bergerak dengan sedikit melayang di atas rel. Baik kereta maupun relnya dipasangi oleh magnet yang berkutub sama, sehingga terjadi gaya magnet tolak-menolak. Oleh karena itu, kereta sedikit melayang di atas rel ketika bergerak. Kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 650 km per jam. Wah, cepet banget ya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Manfaatnya seperti pada gambar, bisa digunakan untuk mengangkat berat barbel ataupun untuk bermain atau menulis atau berjalan. Yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis, positif-positif atau negatif-negatif, jika berdekatan akan tolak-menolak. Benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, positif dan negatif, akan tarik-menarik. Anak-anak yang sholih dan sholihah, Ustazah sampaikan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang macam-macam gaya. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang gaya. Demikian Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.